Baik, selamat sore. Kita lanjutkan materi kita. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas tentang view, hari ini kita akan lanjutkan dengan sequence dan index. Ya, sequence dan index. Untuk pertemuan hari ini masih pakai modul yang kemarin. Ya, masih pakai modul yang di pertemuan kedua karena masih dalam satu bab ya. Oke, jadi saya jelasin dulu apa itu sequence. Jadi sequence itu kalau kalian pernah belajar ini di MySQL, MySQL pernah? MySQL, kalau nggak salah ini di mata kuliah basis data ya? Ya nggak? Ada disuruh bikin tabel kan? Nah, dibikin tabel itu ada istilahnya itu auto increment. Ada yang tahu auto increment untuk apa? Biasanya ini ditaruhnya di kolom primary key. Nih misalnya, contohnya tabel, ada tabel, di sini ada ID, ya. Terus di sini ada apalah gitu ya, nama misalnya, alamat misalnya ya. Nah, terus biasanya auto increment ini dipakai untuk ID sebagai primary key. Biasanya ketika di insert, dia akan mulai dari 1 ID-nya, kemudian insert lagi ID-nya 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, itu kalau di MySQL. Di MySQL auto increment seperti ini itu adanya hanya ketika kalian bikin tabel. Ya, generate otomatis dia angkanya hanya ketika kalian bikin tabel. Create table baru ada pilihan auto increment. Nah, kalau di Oracle mirip dengan ini, untuk yang number ini itu namanya sequence. Bisa kita sebut ini adalah number generator. Mirip seperti ini, ya. Biasanya memang dipakai untuk ID juga, ya, ID. Untuk ID yang biasanya digunakan sebagai primary key. Nah, bedanya apa dengan yang si MySQL ini? Kalau yang MySQL, ya dia cuman stagnan di sana, cuman bisa 1, 2, 3, 4, 5, dimulainya dari 1. Taruhlah dimulainya bisa dimodif ya, mau mulai dari angka berapa. Cuman incrementnya itu 1. Jadi habis 1 ya 2, habis 2 ya 3, habis 3 ya 4. Nggak bisa kita bikin 2, habis 2 4. Habis itu 6, habis itu 8, incrementnya 22. Ya, nggak bisa. Dan itu juga increment, dia penambahannya ke atas. Nggak bisa dibikin mundur. Nah, kalau di sequence itu kita bisa bikin generate numbernya kayak gini. Atau 2, 4, 6, 8. Atau 1000, 2000, 3000. Dengan selisih masing-masing beda-beda ya. Kalau ini dia incrementnya 1, kalau ini incrementnya 2, kalau ini incrementnya 1000. Dan juga kita bisa bikinnya mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Bahkan bisa kita bikin muter. Jadi setelah 5, 4, 3, 2, 1 mencapai batas minimumnya, kita balikin lagi ke atas. 5, 4, 3, 2, 1. Begitu ya, kalau di sequence. Dilanjutin lagi kayak gitu. Itu kalau cycle-nya kita bikin dari 5 sampai 1. Ya. Bisa nggak Pak saya bikin cycle-nya sampai 1000? Dari 1 sampai 1000, setelah sampai 1000 balik lagi jadi 1. Bisa. Tinggal kita definisikan saja minimum value-nya berarti 1,
maksimum value-nya adalah 1000. Jadi ketika dia nyampe 1000, dia akan balik lagi ke minimum value. Nah, itu keunggulannya menggunakan sequence. Ya. Kita bisa membuat opsi yang lebih banyak dibanding memanfaatkan auto increment saja. Ya. Oke, kita ke Oracle-nya. Ini saya bahas dikit. Nah, untuk membuat sequence, ini adalah perintah untuk membuat sequence. Ini sama seperti biasa, ya, create, ya, sama hampir semua objek. Untuk membuat semua objek di database itu pasti diawali dengan create, ya. Create sequence. Kalau misalnya mau bikin objek sequence, kalau mau bikin table, create table. Kalau mau bikin view, create view. Kalau mau bikin index, create index, ya, dan seterusnya. Kalau bikin sequence ya tinggal create sequence gitu ya. Nah, sini sama seperti biasanya, ini create sequence, terus nama objeknya apa? Ini sama seperti penamaan tabel, seperti penamaan view, seperti penamaan index ya. Semua objek di database Oracle itu aturannya ya sama seperti bikin variabel ya. Nggak boleh ada spasi, nggak boleh diawali dengan angka, nggak boleh ada simbol kecuali underscore ya, dan seterusnya. Itu sama. Nah, jadi untuk perintahnya ini create sequence. Nah, di sini kita bisa menentukan ini perintah opsional, increment by-nya, kita mau increment-nya by berapa. Kalau misalnya mau nambahnya 1, kita masukin di sini increment by 1. Kalau mau nambahnya 5, kita bikin sini 5. Kalau mau 1000 ya ketik di sini 1000. Start with itu untuk dimulainya, angkanya dimulai dari angka berapa. Misalnya mau dimulainya dari 1000, ya tinggal ketik di sini 1000. Nah, di sini untuk mendefinisikan max value dan min value yang sudah saya ceritakan tadi. Defaultnya kalau misalnya ini tidak didefinisikan, dia defaultnya ini yang bagian ini, nggak ada max value, nggak ada min value. Tapi sebenarnya ketika tidak didefinisikan, no max value, no min value, dia defaultnya 1 atau dia minimumnya 1 dan maksimumnya 9999999999. Ya bisa dibilang tak hingga lah gitu ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang, kalau kita mau bikinnya cycle seperti ini, 5 terus sampai 1 balik lagi ke 5, sampai 1 balik lagi ke 5. Itu kita menggunakan opsi yang ini, cycle. Oke. Nah, kemudian untuk cache ini saya bagi dulu. Cache itu untuk apa? Cache itu sama seperti kalau dia di web. Di web itu kita kalau kalian ngakses website, kalau pertama kali biasanya lama. Pertama kali diakses website itu pakai browser itu biasanya lama. Tapi kalau sudah di close, kita akses lagi ulang, biasanya akan lebih cepat. Kenapa? Karena dia nggak ngedownload lagi. Kan kalau kita ngakses website itu sebenarnya kita ngedownload kan, ngedownload huruf, ngedownload warnanya warna apa, terus ngedownload gambarnya gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya sudah ada di cache, nggak perlu di-download lagi. Makanya lebih cepat gitu ya. Nah, ini cache ini sama untuk memori ya, memori. Jadi misalnya kita bikin cache 10. Untuk yang inilah, untuk yang 5 ini. Kita bikin cache-nya 5. Artinya kita sudah menyediakan space 1, 2, 3. Nah, ini. Jadi ketika nomor angka 5 ini di-generate, itu disimpan di sini. Angka 4 ini di-generate pertama kali, bisa disimpan. Angka 3 bisa disimpan. Angka 2 disimpan, angka 1 disimpan. Ketika berikutnya, kan harusnya 5 lagi kan? Nggak perlu di-generate lagi 5-nya. Cukup ambil saja dari cache.
Pak, gimana membuktikannya Pak? Kalau pakai cache itu lebih cepat? Nggak kelihatan. Kalau saya buktikan pakai yang sekarang ini, itu nggak kelihatan. Apalagi data kita cuman kecil ya. Kalau datanya data yang besar, nah ini sangat membantu menggunakan cache ini. Cuman ya sangat makan memori ya. Jadi tetap harus diperhitungkan kapan kita pakai cache, dan juga kapan nggak pakai cache gitu ya. Kalau datanya besar sangat besar sekali, ya perlu disiapkan memori yang besar juga, gitu ya. Sudah dibuka Oracle-nya? Kalau sudah, kita akan cobakan untuk membuat sequence yang paling sederhana. Silakan klik ini. Oke, jadi perintah untuk membuat sequence Oracle yang ngasih masuk ke halaman yang warna biru itu username-nya Oracle, password-nya Oracle. Kelas ini wajahnya nggak asing semua ya. Saya ngajar mata kuliah apa ya dulu? Apa? Oh, quick study. Ingat semua saya wajahnya. Cuman namanya ya nggak ingat. Kalau wajahnya ingat. Ya. Yang itu SQL Developer 3. Yang udah masuk ke layar biru, udah login, bisa klik ini. Ini kayaknya nambah ya dari yang minggu kemarin ya. Bener nggak? Enggak ya? Memang ini ya? Oke, yang baru ini, yang belum punya ini, yang belum membuat connection di sini, bisa klik yang ini ya, tanda plus ini yang warna hijau. Kalau belum mempunyai connection atas namanya. Tapi kalau misalnya sudah, langsung aja klik 2 kali di nama dan NIM-nya. Kalau yang belum, silakan klik ini plus untuk connection-nya. Nanti akan dipandu oleh Mas Furkon. Iya, bentar, nggak lama-lama banget sih. Ini Jambi udah turun ke level 2 ya. Ininya apa? Covid ya. Ya sama-sama lah kita jaga biar nggak ada peningkatan lagi. Jadi bisa level 1, bisa bebas level gitu kan, nggak ada level-level lagi, bebas, benar-benar bebas Covid. Kita bisa kuliah normal. Tapi kayaknya tugas-tugas tetap di e-learning deh. Kalau bisa dah. Tugas itu 30% loh. Sudah?
Ada yang masih belum punya connection? Oh, lama ya? Oh, yang ini SQL developer. Oh, belum, itu belum masuk tuh. Ya. Tunggu aja. Dari sisi kami juga sebagai dosen itu nggak puas ngajar online tuh nggak puas. Rasanya tuh nggak ada interaksi dengan mahasiswa tuh kaku rasanya ya. Cuman bikin videonya ngomong sendiri gitu ya. Nggak ada interaksi dengan mahasiswa. Terus nggak tahu ditonton apa enggak ya. Udah susah-susah bikin video, view-nya cuma 3, cuma 4. Kalau diperiksa di YouTube, view-nya cuma 4. Ini nggak ditonton sama mahasiswa ya. Gak mungkin kan dipaksain ya, harus ditonton. Sebenarnya saya ada bikin ini di e-learning itu. Apa ya kata sandinya? Kebiasaan disimpan di Google. Apa ya? Nah, kita kelas 011 ya. Nah, ini sebenarnya di video ini adalah video interaktif konten. Kalau kalian tonton, ini ada assessment di tengah-tengah sini. Berikut ini alamat SQL Oracle online. Jadi yang di titik ini nah, dia muncul kuis. livesql.oracle.com. Jadi ketahuan ya nggak kebuka kan? Oh gitu. Ya ini lagi diupayakan ya yang e-learning ini supaya notifikasinya itu ke seluruh user. Cuman ya masih diupayakan lah gitu ya. Ya ini sebenarnya memang cuman sengaja saya taruh, cuman untuk itu aja, meriksa siapa yang ngeliat gitu kan. Jumlah yang ngelihatnya 0. Kalau yang udah lihat, yang ini ya, yang ini mungkin lupa bagian ininya. Ini harus disubmit answernya. Sudah. Kapan tuh? Oh tadi siang. Saya meriksanya kemarin-kemarin. Ya ada yang cuman satu ini saya bikin seperti ini. Kalau yang video pembelajaran yang lain itu enggak. Jadi kadang-kadang pas iseng aja, wah ini pengen tahu siapa yang ngelihat, siapa yang enggak. Nah, itu saya tambahin pakai ini interaktif konten.
Sudah semua? Sudah yang itu? Udah tahu. Item-item kereta api lah ini juga ya. Lama ya. Nah, ini udah nih. Di close aja. Terus SQL Developer 3. Ini yang belakang sudah aman ya. Waduh, tinggal ini. Coba disemangatin komputernya biar cepet. Gak apa-apa ya, kita lanjut dulu. Gak apa-apa ya. Oke. Oke, sekarang ini udah bikin semua connection-nya? Udah, oke. Berarti harusnya sudah masuk ke sini ya. Oke. Jadi perintah untuk membuat sequence itu seperti ini. Create sequence. Nama sequence-nya apa gitu ya. Misalnya SQ1. SQ1. Bukan SQL ya. SQ1. Nah, sebenarnya untuk membuat view cukup seperti ini saja itu sudah view. Untuk membuat sequence cukup sampai di sini itu sudah terbuat sudah memenuhi untuk perintah membuat sequence. Karena yang dibutuhkan cukup nama sequence-nya saja. Ya, kalau kita bikin seperti ini artinya semua yang pilihan tadi nilainya nilai default semua. Ya, tapi di sini kita mau bikin increment-nya increment by misalnya 2 deh. Increment by 2 start with kita mau mulai dari angka berapa? Berapa? 3. Ya, kita mulai dari angka 3 misalnya. Oke. Nah, ini udah cukup lah. Kalau untuk opsi yang di awal udah cukup. Jadi ini kita tinggal eksekusi, create. Nah, kalau dia berhasil akan muncul sequence SQ1 created. Kalian bisa periksa juga ya sequence-nya dengan ngeklik ini. Di bagian connection yang kalian pakai, ini ada tanda plus, bisa diklik tanda plusnya. Nah, silakan dicari di sini sequences. Nah, dia akan muncul ada SQ1. Kalau kita klik 2 kali, coba klik 2 kali untuk ngelihat sequence kita itu isinya apa saja sih. Klik 2 kali di SQ1, sudah? Nah, ini kita bisa lihat, yang kita definisikan hanya increment-nya dan start with-nya. Ya, kita lihat di sini, sequence min value-nya adalah 1, karena kita tidak definisikan. Max value-nya ini 9999. Increment by-nya 2 karena kita sudah set dia 2. Terus cycle-nya no karena kita nggak set dia cycle. Order-nya juga no. Cache size-nya default-nya kalau kita nggak bikin dia cache size-nya 20. Terus last number-nya 3. Nah, sekarang kita mau buktiin atau mau memanggil, kita sudah bikin sequence nih. Sekarang kita mau menggunakan sequence-nya tersebut. Gimana cara menggunakannya? Jadi caranya kita pakai yang ini dulu, tabel dummy dulu. Ya. Kita coba pakai tabel dummy. Tahu tabel dummy? Select bintang from dual. Jadi dual ini adalah nama tabel yang artinya DU-nya ini dummy, AL-nya ini tabel, dummy table. Ya.
Nah, kalau kalian lihat di sini ada kolom namanya dummy, terus ada isinya X. Jadi dummy table itu isinya memang itu satu kolom dan satu baris. Biasanya tabel ini dipakai untuk ngetes apa lah gitu ya. Misalnya 1 kali 1 kali 1 tambah 5 kurang 6. Berapa nih hasilnya nih? Nol. Ya. Biasanya memang tabel dual hanya dipakai untuk ngetes. Misalnya ngetes fungsi sysdate. Nah, untuk menampilkan tanggal di mesin. Sini. 13 Oktober 2021. Nah, sekarang kita akan minjem tabel dual ini untuk menggunakan sequence yang kita bikin. Jadi, cara penggunaan sequence itu ada dua klausa, yaitu nextval dan curval. Nextval itu singkatan dari next value. Kalau curval itu singkatan dari current value, betul. Gunanya apa? Kalau nextval itu berguna untuk mengambil value sekaligus ngegenerate angkanya. Kalau nextval. Kalau curval itu ngambil angka yang di-generate terakhir adalah angka berapa. Ya, untuk memeriksa current value. Jadi nextval ini dipakai untuk nge-generate angka sekaligus ngambil angkanya itu angka berapa. Nah, sekarang saya contohin ski1.curval. Harusnya dia error. Kalau udah error salah berarti. Ini ski1 ya, jangan salah, jangan menduganya SQL, bukan. ski1. Select ski1.curval from dual. Harusnya error yang muncul adalah 08002. Sequence ski1.curval is not yet defined in this session. Ini artinya sequence kita itu belum dilakukan generate sama sekali. Ya, nah kita nggak bisa mengambil current value-nya berapa kalau dia belum pernah di-generate sama sekali. Nah, gimana cara nge-generate-nya? Yaitu menggunakan nextval. Nih, ini kita ganti jadi nextval. Nah, sekarang saya coba eksekusi yang nextval. Kita eksekusi nih, ya nextval. Dia hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Karena angka pertama ya. Angka pertamanya adalah 3. Start with 3. Nah, barulah dia minimal sekali dipanggil nextval, baru bisa kita ambil current value. Nah, ini current value-nya adalah 3. Kalau kita panggil lagi nextval, dia akan jadi 5. Saya eksekusi lagi, dia akan jadi 7. Eksekusi lagi, jadi 9. Kenapa? Karena increment-nya 2. Dari 3 jadi 5, 5 jadi 7, 7 jadi 9, 9 jadi 11.
Connect ke internet ya komputernya. Sudah? Saya? Oke. Sekarang kita mau edit. Misalnya salah nih. Wah, saya salah nih mendefinisikan sequence yang saya maksud. Harusnya dia incrementnya 5 bukan 2. Berarti kita harus mengeditnya, ya. Gimana cara ngeditnya? Ini sama juga seperti di objek database yang lain, tapi nggak semua ya. Kayak tabel, untuk ngedit tabel kita pakai alter table. Kalau kita untuk ngedit sequence kita pakai alter sequence. Ini nanti keluar di quiz. Nah, terus begini cara untuk mengubah sequence. Terus yang mana saja yang bisa diubah ketika kita melakukan alter sequence? Nggak semuanya, nggak semua opsional yang tadi di atas itu bisa kita update. Hanya yang bisa kita ubah hanya increment value-nya, maximum value, minimum value. Ini maksimum dan minimum maksudnya, dan cycle atau no cycle, terus cage atau no cage. Hanya itu saja yang bisa diedit. Pak, berarti kalau misalnya start with-nya salah, nggak bisa diubah ya Pak? Nggak bisa. Misalnya di sini kita sudah terlanjur bikin start with-nya 3, padahal kita pengennya 1000. Misalnya, gimana dong Pak caranya? Ya dihapus sequence-nya, bikin ulang. Itu ya. Jadi kalau yang start with ini nggak bisa kita edit. Ketika dia sudah didefinisikan start with-nya pakai 3, maka nggak bisa lagi dipakai. Nggak bisa lagi diedit ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk ngedit sequence kita menggunakan alter sequence. Nama sequence-nya yang mau diedit increment by, misalnya ini kita ubah jadi 5. Terus kita kasih max value-nya. Nah, hati-hati, kita nggak bisa mengubah atau mengedit max value yang nilainya di bawah next value. Jadi misalnya ini 11 nih, value sekarang yang terakhir itu adalah 11. Kalian bikin max value-nya 10, ini nggak bisa. Harus di atas. Kalau max value harus di atas current value. Ya, jadi ya caranya kalian periksa dulu current value sekarang itu berapa sih? Nah, nih 11. Berarti kita nggak bisa bikin max value-nya 10. Ya, paling tidak ya 12 atau anggaplah 15 ya. 15 Kak, 5. 30 deh. Max value-nya 30. Oke, sekarang kita eksekusi ini. Nah, dia kalau berhasil akan muncul sequence SQ1 altered. Sekarang kita generate next file. Tadi terakhir 11. Selanjutnya apa? Kita bisa periksa nih di sini. Ini awalnya increment by-nya kan 2. Kita refresh. Dia akan berubah jadi 5. Max value-nya sekarang 30. Min value-nya masih 1. Max value-nya sekarang 30. Ya. Sekarang kita eksekusi ini. Tadi 11, increment 5 berarti harusnya 16. Ya, 16 tambah 5 lagi 21. 26. Nah, ini kalau saya eksekusi, apakah bisa hasilnya 31? Tidak bisa. Error. Apa katanya? Sequence exceeds max value and cannot be initiated.
Jadi kalau kalian definisikan max value, dia nggak bisa lagi lebih dari max value. Maka yang terakhir angkanya adalah di 26. Nggak bisa lagi di generate melewati max value. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin dia muter. Jadi kalau tadi max value, kalau misalnya dia lewat dari max value, dia akan error, berhenti artinya ya. Sekarang kita bikin dia setelah dia di atas 30, kita balikin ke berapa? Ke 5 lagi. Jadi kita definisikan dulu min value-nya. Min value. Misalnya berapa? 5 ya. 5 deh. Min value-nya 5. Terus jangan lupa kasih cycle. Nah, biasanya ini error. Errornya pasti ngomongin cage. Eksekusi ya. Number to cage. Number to cage must be less than 1 cycle. Coba kalian hitung dari min value 5 sampai ke 30 dengan incrementnya 5, itu berapa number yang bisa di generate? 5. Enggak, saya masih ngitung nih. 5 habis 5 berapa? 10. Habis 10 15, 20, 25, 30. 6. Tapi kita bikinnya cukup 5 saja. Ya, cage-nya. Karena kalau kita bikin 6, harusnya dia nggak bisa. Cage 6. Dia less than 1 kalau nggak salah. Nggak bisa. Ya kan? Karena perintahnya adalah number to cage must be less than 1 cycle. Jadi kalau misalnya number yang bisa di generate adalah 6, kurangin aja 1. 5. Eksekusi. Nah, baru dia sequence SQ1 altered. Nih, kita eksekusi SQ1 altered. Dengan cage-nya 5. Bisa semua? Oke. Ada yang error? Siapa yang error? Programnya atau orangnya? Max value. Oke. Apa katanya? Max value cannot be made to be less than current value. Coba periksa dulu current value-nya berapa. Coba dijalanin. 11 ya. Alter sequence SQ1 increment by 5, max value 30. Coba eksekusi dulu. Wah, aneh. Less than the current value. Saya periksa dulu ya. Refresh SQ1 increment
Environmentnya kok masih 2 ya? Ini nggak salah kan? 1 ini kan? Auto sequence. Kok nggak mau? Atau langsung aja? Kosong. Max value cannot be made to be less than the current value. Coba bikin 35 deh. 35. Loh. Aneh ya. Kalau ini dieksekusi dia hasilnya tuh kenapa 43 current value nya nah 43 rupa-rupanya, berarti bikin 45 deh, nah baru bisa ya. Nah apa? Tidak mau? Coba. Loh, mana ininya? Outputnya kok nggak ada? Coba yang ini, yang satunya lagi. Kok nggak muncul ya? Script output. Mana ya? Kok hilang ya? Coba ini dieksekusi. Mana ini ya? Kok nggak ada? Tadi ada lah yang gini kan? Iya. Tadi ada. Untuk outputnya itu kok hilang nih? Mana ya? Oh, ini yang lain ya. Script, coba baca, ada nggak script output? Lognya ada. Tadi ada, nggak tahu hilang ya deh. Tapi pas di blok ini habis itu dijalanin nggak mau, tetap error gitu kayak sebelahnya. Oh, ini kok query resultnya kok nggak ada ya? Oh ini. Nah, oh ini bukan. Loh, nggak ada ya? Wah, aneh nih. Refresh. Oh, kamu nih jangan SQL. SQ1 nanti dibacanya SQL, bahaya. Nah, kan muncul kan. Oke. Coba ini SQ1 kan. Nggak muncul juga.
Coba create. Sorry. Ini ganti angka 1. 1. Nah. Mana outputnya? Kok gak ada outputnya? Di sini kali. Nanti saya cari dulu ya. Saya cari search. Yup. Ya. Kenapa? Current value-nya berapa? Ini ya. SQ1. Waduh. Tiga. Oh, dia nggak boleh di bawah 3 minimum value. Jadi kalau mau 10 ini dinaikin dulu nih. Naikin dulu. Nah, baru dia bisa. Dia harus di atas 10. Apa? Di sini rapat. Oh, Dia ke high dia. pantesan. Bisa diatur. Ini 1 atau L nih? 1 enggak? Hah? 1. Itu hapus dulu. Nanti 1 aja. Mungkin ada komen beda. SQ1 curve is not defined. Oh, kamu belum ini. Ini ganti SQ1. SQ1. Kamu belum generate pertama kali. Oh, curval. Ininya next file. Ininya next file. Next xt file. Nah, ini dulu dieksekusi. Pak, ini sebenarnya harus pakai titik koma ya rasanya. Kalau ini ya Ada beberapa visi yang beda-beda gitu ya. enggak sih, ini bisa sebenarnya tanpa titik koma. Tapi kalau misalnya sudah banyak lebih dari 1 itu harus pakai titik koma. Kalau kayak gini nih sudah sequence altered. Nah. Oke. Jadi cycle sudah, apalagi case juga sudah. Kalau misalnya kalian nanti dikasih soal ataupun kuis misalnya bingung nentuin cage-nya berapa, kalian bisa bikin no cage saja. Ya, no cage. Jadi kalau biar nanti saking deg-degannya gitu kan pas ujian, ini cage-nya berapa? Harus dihitung-hitung kayak saya tadi, ya bikin aja no cage. Kalau no cage ini udah aman lah, paling aman. Ya. Jadi nggak perlu lagi ngitung dari min value-nya berapa, max value-nya berapa, terus increment-nya berapa. Ya. Nah, selanjutnya yang mundur. Gimana cara bikin dia mundur? Oh, sorry, ini kita belum proof ya. Membuktikan bahwa dia muter. Silakan aja ini next file. 5, 10, 15, 25, 30, balik lagi ke 5. Ya, setelah 30 dia akan balik lagi ke 5.
Balik lagi ke minimum value. Nah, sekarang kita mau bikin dia mundur. Gimana membuat dia mundur? Ini kan increment. Apakah harus dijadikan decrement? Enggak bisa. Dia tetap increment, tapi incrementnya by positif 5 ini. Kalau mau mundur ya tinggal negatif. Di alter dulu, di alter eksekusi ya negatif 5, baru kalian akses next file-nya. Dia bakalan mundur 25, 20, 15, 10, 5, balik lagi ke 30. Oke? Iya. Terakhir latihan. Dikumpulkannya di e-learning. Jadi silakan bikin sekarang boleh. Gampang lah. Gampang banget. Iya, sudah dikasih tahu kan. Harusnya apa? Kan udah kelihatan tuh. Tuh. Nah ini. Nah ini silakan buat sequence dengan nama buat sequence dengan nama ASCII nomor. Namanya harus ini. Digunakan untuk menghasilkan angka mulai dari start with ya 1000 hingga 2000. Jadi udah ketahuan tuh minimum value-nya berapa, maksimum value-nya berapa. Angka yang dihasilkan selalu bertambah kelipatan 10. Increment, ya kan? Dan akan kembali ke awal setelah mencapai angka maksimum, berarti cycle, ya. Jadi kayak gini mekanismenya, saya jelasin bentar mekanismenya. Kalian bikin di sini, di atasnya dulu bikin ya. Name, nama, terus baru di sini kalian bikin query-nya, create sequence, bla 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 bla. Nanti sudah selesai difoto, nah foto itu nanti yang akan diupload di e-learning. Oke? Jadi ini di atasnya paling atas min, pakai min, spasi name, spasi nama. Ya, di paling atasnya. Baru nanti sini query kalian, query jawabannya. Boleh untuk ngeceknya pakai ini, boleh pakai ini ya. Terus nanti difoto sampai hasil ininya juga ya. Satu lagi, jadi ada 2 foto yang dikumpulkan. Yang pertama adalah query-nya kalian foto. Yang kedua adalah ininya. Ininya, saya mau lihat ininya. Oke? Paham? Saya kembali ke soal. Jadi ada 2 foto nanti yang dikirim di e-learning. Waduh. Masih ada yang belum mengumpulkan? Buat yang belum aja.
Untuk materi indeks nanti lihat di video aja ya. Kita mau habisin sampai indeks hari ini. Jadi nanti lihat di video aja tentang indeksnya. Modulnya masih pakai modul yang minggu yang lalu. Sudah? Ya, di foto sama yang itunya ya. Nanti diupload di e-learning. Belum saya bikin. Nanti malam lah saya bikin. Keseluruhan aja yang ini kan ya, liatin sama hasilnya dari atas sampai sini. Satu lagi ini yang difoto, jangan lupa di refresh biar dia yang terakhir. Yup. Hah? Kalau menurut kamu sudah, boleh silakan di. Ini sequence, cari sequence. Nah itu, klik 2 kali. Nah itu kan? Ya sudah. Yang sudah silakan difoto. Kalau sudah boleh keluar. Sudah absen ya? Absen sudah semua? Jangan sampai kehapus fotonya ya. Nah saya belum. Hah? Ini tanggal 12, hari ini tanggal 13. Iya, ini tanggal di sini. Jadi apa? Tidak apa-apa. Yang penting ada NIM-nya di atas. Kamu belum bikin NIM-nya ya? Oh ya. Bagi yang sudah boleh dibantu di shutdown komputernya. Harus 2000. Apa? Oh, udah usah. Yang makanya yang paling penting itu yang itunya. Ya, di situ kan kelihatan tuh max value-nya berapa. Halo?
Jadi nggak perlu difoto hasil next value-nya satu persatu ya, nggak usah. Satu aja. Yang paling penting itu saya bisa ngelihat yang bagian sini. Nah, di sini kan nanti bisa saya lihat, kelihatan ini dia max value-nya berapa, increment-nya berapa, kan bisa kelihatan di sini. Oke, karena ini latihan saya tutup saja ya untuk kelasnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya? Nggak perlu. Yang penting udah difoto. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam.